Cerita dimulai dengan sekelompok grup penyelamat yang sedang mencari pasangan Simon dan Carrie yang belum juga kembali setelah melakukan perjalanan di hutan. Untuk memudahkan pencarian, mereka membawa dua anjing untuk melacak keberadaan Simon dan Carrie. Kedua anjing itu lalu berkeliling dan masuk ke dalam sebuah gua yang mencurigakan. Anjing-anjing itu lalu meminum air yang ada di dalam gua dan setelah beberapa saat muncul gelagat aneh dari dua anjing itu. Setelah pencarian yang belum juga membuahkan hasil, sang petugas lalu membawa pulang kedua anjingnya dan memasukkannya ke dalam kandang. Petugas itu memperhatikan gelagat aneh anjingnya yang terus bertatapan satu sama lain, dan hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi dia tidak terlalu mempedulikan hal tersebut dan langsung masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat. Pada malam harinya, kedua anjing itu terus menggonggong dan mengganggu keluarga sang petugas yang sedang tidur. Sang petugas yang juga terbangun lalu pergi ke kandang untuk memeriksa keadaan di sana. Dan alangkah terkejutnya ketika dia menemukan kedua anjing itu seperti menyatukan diri mereka. Dan film Together pun baru saja dimulai. Kisah berlanjut pada pasangan muda Tim dan Millie. Mereka berencana untuk pindah ke rumah orang tua Tim di desa, dan sebagai perpisahan dengan teman-temannya, mereka mengadakan pesta. Tim adalah seorang musisi, sementara Millie adalah seorang guru di sekolah dasar. Saat pesta sedang berlangsung, sahabat Millie bernama Kate mengajaknya mengobrol. Kate kembali menanyakan tentang keputusan Millie untuk pindah ke desa bersama Tim, karena dia tidak terlalu setuju dengan hal tersebut. Apalagi Millie rela melakukan itu untuk Tim yang menurut pandangannya tidak punya masa depan yang jelas sebagai musisi. Tapi, sebagai kasih yang baik, Millie tetap membela Tim dan mengatakan kalau kepindahan itu akan baik buat hubungan mereka, dan meminta Kate untuk tidak khawatir karena dia akan baik-baik saja. Sementara itu, saudara Millie yang juga adalah teman musisi Tim bernama Luke menawari Tim untuk masuk sebagai gitaris di bandnya karena mereka akan tampil di sebuah konser dalam waktu dekat. Tim pun melihat itu sebagai peluang untuk karirnya dan setuju untuk ikut tampil di acara itu. Tim berjanji kalau dia akan tetap ikut latihan karena jarak dari desa ayahnya ke kota itu tidak terlalu jauh. Di tengah pesta, Tim dan Millie diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan sebelum mereka pergi. Tim memulai sambutannya dengan mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-temannya dan memberikan pujian kepada Millie karena kesediaannya menemaninya sampai sekarang. Sisi ruangan lalu terdiam ketika melihat Millie berlutut dan melamar Tim. Tim menoleh ke belakang dan terkejut melihat hal itu. Tim berpikir kalau Millie hanya bercanda, sehingga dia tidak tahu harus merespon seperti apa. Millie yang merasa ditolak lalu kembali berdiri, dan suasana pesta yang awalnya meriah berubah menjadi canggung. Setelah pesta itu berakhir, Tim dan Millie lalu pergi ke rumah orang tuanya. Saat ingin beristirahat, Tim yang masih merasa bersalah lalu kembali meminta maaf pada Millie. Millie tidak langsung memaafkannya dan mengatakan kalau kejadian di pesta itu membuatnya merasa ragu dengan hubungan mereka. Tim yang tidak mau hubungan itu berakhir lalu memujuk Millie dengan terus menciumnya. Millie lalu mengajak Tim untuk berhubungan, tapi Tim menolaknya karena dia masih mabuk karena terlalu banyak minum. Tim dan Millie lalu tidur. Tim yang belum bisa tidur lalu mendengar Millie memintanya untuk menyuruh mereka pergi. Tim bingung dan bertanya siapa mereka yang Millie maksudkan. Tim lalu melihat ke sudut kamar dan ada seorang wanita aneh yang menatap mereka. Tim yang juga takut lalu mencoba menutupi wajahnya, tapi wanita itu lalu muncul dari dalam selimutnya. Untung saja itu semua hanya mimpi buruk. Tim pun terbangun dan pergi keluar rumah untuk mencari Millie. Karena baru saja pindah, hari itu mereka disibukkan untuk memasukkan barang-barang ke dalam rumah. Tim yang sedang melihat-lihat peralatan milik ayahnya lalu teralihkan karena dia mencium bau busuk dari lantai 2. Tim pun pergi untuk memeriksanya dan akhirnya menemukan asal bau busuk itu. Rupanya ada bangkai tikus di atap rumahnya. Tapi yang aneh, tikus-tikus itu seperti terikat oleh sesuatu. Tim tidak mau terlalu memikirkannya dan langsung membuang bangkai itu di luar rumah. Scene lalu berlanjut. Hari itu adalah hari pertama Millie masuk ke kantor. Sebagai seorang guru baru di tempat yang baru pertama kali didatanginya, Millie berusaha mencari teman. Tapi, tidak semua berjalan dengan baik, karena Millie salah mengambil minuman milik seorang guru senior di sana. Untung saja ada guru lain yaitu Jamie yang menghampirinya. Dia lalu minta Millie untuk mengabaikan peristiwa itu dan mengajaknya mengobrol. Mereka lalu saling berkenalan dan bertukar alamat. Jamie lalu menawari Millie kalau dia dan Tim butuh seorang pemandu untuk berkeliling di wilayah itu, maka dia akan senang hati menemani mereka. Saat tengah asik mengobrol, Jamie lalu pamit karena bel kelas sudah berbunyi.
Pada malam harinya, tim masih disibukkan dengan proyek lagunya. Millie lalu mendatanginya dan menawarinya untuk tidur bersama. Tapi tim kembali menolaknya dan beralasan kalau dia masih harus memperbaiki beberapa bagian yang belum sempurna di lagunya. Tim lalu mengatakan kalau dia akan pergi ke kota 2 hari lagi untuk tampil di sebuah konser bersama Luke dan meminta Millie untuk mengantarnya ke stasiun. Karena tidak mau membuat Millie marah, tim lalu menawarinya bagaimana kalau besok mereka pergi ke jalur pendakian yang pernah Millie ceritakan. Millie pun setuju dengan rencana itu. Keesokan harinya, mereka pun berjalan ke hutan dan melewati jalur pendakian yang sudah ada. Tapi, tim lalu menemukan jalur lain yang ditandai dengan sebuah lonceng aneh sebagai penunjuk jalan. Didorong rasa penasaran, tim pun mengajak Millie untuk ikut bersamanya. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja hujan turun dengan deras. Mereka lalu semakin masuk ke dalam hutan dan tersesat. Di tengah hujan itu, tim mencoba membaca kompas di HP-nya. Tapi itu percuma saja karena mereka tetap tidak tahu jalan mana yang harus diambil. Tim lalu memaksa untuk pergi ke arah tenggara meskipun dia tidak yakin. Dan tiba-tiba saja dia terjerumus ke dalam lubang dan menyeret Millie ke sana. Hey, this looks right. Come on. Lubang itu rupanya adalah jalan masuk ke dalam goa. Dan goa itu tampak sangat mencurigakan dan mereka merasa sulit untuk bernapas di sana. Millie tidak bisa mencari bantuan karena tidak ada sinyal di HP-nya. Tim lalu kembali melihat lonceng aneh yang dia temukan sebelumnya di jalan, tapi kali ini dengan ukuran yang lebih besar. Mereka lalu membuat api unggun untuk menghangatkan diri sambil menunggu hujan reda. Millie yang kehausan lalu minta air kepada tim, tapi persediaan air mereka sudah sangat sedikit. Tim lalu menemukan sebuah sumur di gua itu dan meminumnya. Karena tidak merasakan sesuatu yang aneh, tim pun mengisi botol mereka dengan air itu. Sambil menunggu hujan reda, mereka lalu saling mengobrol untuk mengisi waktu. Millie yang melihat tim nampak gusar lalu menanyakan apa yang sedang dia pikirkan. Tim lalu mulai bercerita tentang tikus yang kemarin dia temukan di loteng. Dia merasa bau bangkai tikus itu langsung membuatnya teringat dengan kenangan buruk pada saat dia masih kecil, di mana dia melihat ayahnya meninggal dengan cara yang buruk dan ibunya melihat tim dengan senyuman aneh yang terus menghantuinya hingga sekarang. Karena tidak mau membuat tim semakin sedih, Millie hanya mendengarkan dan tidak bertanya apapun soal kejadian itu. Karena hujan belum juga reda, mereka lalu memutuskan untuk menginap di gua itu. Dalam tidurnya, tim kembali bermimpi. Tim merasa udara di sekitarnya sangat pengap dan membuatnya susah bernapas. Di mimpi itu juga dia melihat Millie yang sedang kerasukan dan menatap ke arahnya. Untung saja Millie membangunkannya dan tim pun tersadar. Millie heran dengan tim yang bisa tidur dengan nyenyak bahkan di gua yang pengap itu. Ketika ingin bangun dan membereskan perlengkapannya, tim merasa seperti ada sesuatu di betisnya. Dia lalu membuka selimut dan melihat betis mereka menempel. Pelan-pelan, tim dan Millie lalu melepaskannya. Mereka tidak terlalu khawatir karena mereka berpikir hal itu mungkin saja disebabkan oleh jamur. Tim dan Millie lalu berkemas karena hujan sudah reda. Perlahan, mereka lalu mulai mendaki dan keluar dari gua itu. Sesampainya di rumah, keanehan mulai terjadi. Millie yang ingin mandi lalu minta tim untuk memijatnya terlebih dahulu. Tim lalu mulai memijatnya dan dia merasa seperti ada sesuatu yang berbeda. Tim terus memijat Millie dengan keras tapi dia tidak menyadarinya. Millie yang merasa kesakitan lalu kembali menegurnya. Millie yang melihat tim seperti sedang tidak sehat lalu menyuruhnya untuk beristirahat saja dan biar dia sendiri yang pergi ke kota untuk membeli bahan makanan. Ketika Millie pergi, keanehan kembali terjadi. Tim yang ingin mandi merasa seperti ada sesuatu yang mengambil alih tubuhnya. Dan semakin cepat Millie membawa mobil, tim merasa seperti dia juga ada di dalam mobil itu. Tim tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terus menabrakkan dirinya di dinding kamar mandi. Tapi setelah beberapa saat, untung saja tim berhasil sadar. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, tim lalu pergi berobat ke seorang dokter di kota itu bernama Mendoza. Dr. Mendoza mendiagnosis tim terkena serangan panik karena kejadian yang menimpanya belakangan ini. Mulai dari kepindahannya ke kota itu, riwayat penyakit mental di keluarganya, dan tim yang baru saja terjebak di gua antah berantah. Mendoza beranggapan tim mengalami serangan panik dan hal itulah yang membuatnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Mendoza menganggap tim masih beruntung karena berhasil kembali, karena pasangan sebelumnya yang hilang di hutan belum juga ditemukan. Mendoza lalu memberikan obat diazepam untuk tim agar membuatnya jauh lebih baik.
Penasaran dengan apa yang dikatakan Mendoza, begitu sampai di rumah, tim lalu mencari tahu tentang kabar pasangan yang hilang itu. Dan dia menemukan kalau pasangan itu bernama Simon dan Carrie. Simon dan Carrie baru saja pindah ke daerah itu dan sedang berjalan-jalan di hutan ketika mereka dinyatakan hilang. Sama seperti yang dia dan Millie lakukan. Saat tengah mencari informasi itu, Millie datang. Tim mengatakan kalau dia sedang mencari informasi soal pasangan yang baru-baru ini menghilang. Melihat pasangan Simon dan Carrie selalu memposting perjalanan mereka, tim lalu meminta Millie untuk menghapus semua foto di media sosialnya nanti jika dia meninggal. Dan mereka pun bercanda akan hal itu. Di tengah obrolan, tiba-tiba saja bel berbunyi. Millie lalu membukakan pintu dan rupanya itu adalah Jamie yang datang bertamu. Millie lalu mengajaknya masuk untuk makan malam bersama. Setelah makan malam, Millie lalu mulai bercerita tentang pengalaman pendakian mereka yang tidak berjalan mulus, di mana mereka harus menginap di sebuah gua aneh yang ada di dalam hutan. Tim lalu bertanya apakah Jamie tahu sesuatu tentang gua itu, karena dia merasa seperti ada aliran sesat yang berpraktik di sana. Jamie lalu mulai bercerita. Sepengetahuannya, memang di daerah itu ada sebuah gereja yang jemaatnya kebanyakan kaum hippie. Jumlah mereka terus berkurang, dan karena badai yang merusak gereja mereka, akhirnya mereka pun pergi dari sana. Tim menjadi semakin yakin kalau gua tempat mereka terjebak adalah markas sebuah aliran sesat. Jamie lalu mencari pembahasan lain dengan memuji makanan yang disediakan. Millie mengatakan kalau itu semua adalah buatan tim, dan karena itulah dia tidak perlu repot-repot belajar memasak. Perkataan Millie ternyata membuat tim tersinggung dan dia merasa kalau hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk Millie tidak mau belajar memasak. Tim yang tidak mau kalah juga menganggap kalau Millie lah yang menjadi penyebab dirinya tidak bisa menyetir, sehingga membuat dia tidak bisa kemana-mana dan terjebak di rumah itu. Suasana makan malam yang awalnya menyenangkan akhirnya menjadi canggung dan Jamie yang tidak mau memperburuk suasana lalu pamit untuk pulang. Millie dan tim lalu mengantarnya ke pintu depan. Setelah Jamie pergi, tim merasa cemburu karena dari gelagatnya Jamie seperti menyukai Millie. Millie lalu menghibur dan menggoda tim. Saat sedang intens perciuman, tiba-tiba saja Millie merasa kesakitan dan menuduh tim menggigit bibirnya. Tim menyangkal apa yang Millie tuduhkan padanya dan dia mencoba menjelaskan kalau dia merasa ada sesuatu yang aneh sejak mereka pindah ke sana, tapi dia tidak bisa menjelaskan hal aneh itu. Millie yang terlanjur marah tidak mau mendengar alasan tim dan langsung masuk ke dalam kamar. Pada malam harinya, keanehan kembali terjadi. Saat mereka sedang tidur, Millie terbangun karena tim menekan rambutnya. Dia lalu menoleh dan meminta tim untuk membalikkan badan, tapi tim tidak menanggapi apa yang dia katakan. Millie lalu menyalakan lampu dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat tim memakan rambutnya. Millie yang ketakutan terus berteriak kesakitan, sementara tim terus mencoba untuk mengeluarkan rambut itu dari mulutnya. Dengan sekuat tenaga, tim akhirnya bisa mengeluarkan rambut Millie dari tenggorokannya. Keesokan harinya, tim sedang bersiap-siap untuk pergi ke stasiun karena dia harus berangkat ke kota. Sesaat sebelum keluar rumah, Millie yang melihat tim seperti tidak sehat lalu mencegahnya untuk pergi. Millie yang khawatir dengan keadaan tim lalu memintanya untuk beristirahat saja di rumah. Tapi tim memaksa untuk tetap pergi karena dia tidak mau melepaskan kesempatan untuk tampil di konser itu. Millie akhirnya mengalah dan mengantarkannya ke stasiun. Mereka akhirnya sampai di parkiran stasiun. Setelah menurunkan barang, Millie menyemangati tim dan mengatakan kalau tim tidak harus memaksakan diri untuk pulang malam itu. Dia teringat pembahasan mereka saat makan malam dan tidak ingin tim merasa seperti terjebak di rumah. Millie ingin tim menghabiskan waktu bersama teman-temannya di kota dan mungkin saja hal tersebut bisa membuatnya lebih baik. Tim lalu mengucapkan terima kasih atas pengertian Millie dan membawa barangnya ke dalam stasiun. Saat sedang menunggu kereta, keanehan kembali terjadi. Tubuh tim kembali bereaksi ketika Millie pergi. Dia lalu segera meminum obat diazepam yang diberikan Dr. Mendoza. Tapi obat itu tetap tidak bisa membuatnya lebih tenang. Tim lalu meninggalkan barang-barangnya di stasiun dan pergi ke sekolah Millie dengan berjalan kaki. Sementara itu di sekolah, Millie baru saja selesai mengajar pelajaran pertama. Saat jam istirahat, dia tidak sengaja melihat gambar anak muridnya Anna yang sangat menyeramkan. Di gambar itu, dia melihat dua anjing yang kepalanya bersatu. Millie lalu menelpon sahabatnya Kate untuk menceritakan tentang keadaannya di sana. Kate merasa kasihan dengan Millie yang harus meninggalkan karirnya yang bagus di kota dan ikut pindah ke desa menemani tim yang masih saja terobsesi menjadi seorang musisi terkenal. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba saja Millie melihat tim berada di
di halaman sekolah. Dia lalu menutup teleponnya dan segera menghampiri Tim. Millie lalu segera membawanya ke kamar mandi sekolah dan menanyakan apa yang dia lakukan di sana. Tim hanya mengatakan kalau dia hanya perlu berada di dekat Millie, dan tanpa basa-basi dia langsung menciumnya. Mereka lalu melakukan hubungan badan di kamar mandi sekolah itu dengan sangat intens. Ketika semua sudah selesai dan Tim ingin mengeluarkan kemaluannya, keanehan kembali terjadi. Kemaluan Tim terjepit dan Millie merasakan kesakitan yang amat sangat. Millie meminta Tim untuk tidak berteriak karena dia melihat ada siswa yang sedang berdiri di luar. Begitu siswa itu pergi, dengan sedikit paksaan Millie lalu membantu Tim mengeluarkan kemaluannya. Siswa itu ternyata memanggil Jamie ke sana. Jamie lalu datang dan menanyakan apa yang Millie lakukan di kamar mandi anak laki-laki. Millie tidak banyak berbicara karena dia tidak mau membuat Jamie semakin curiga. Melihat darah keluar dari kemaluan Millie, Jamie lalu menyuruh Millie untuk membersihkan diri dan sesaat sebelum dia pergi, dia melihat kaki Tim yang bersembunyi di dalam toilet. Tim dan Millie lalu kembali ke rumah. Sampainya di sana, Millie marah dengan apa yang telah Tim lakukan, karena hal itu bisa saja membuat dirinya dipecat. Millie merasa kalau Tim mencoba menghancurkan karirnya, tapi Tim tidak mau disalahkan dan tetap bersikeras kalau apa yang dilakukannya itu benar. Mereka lalu kembali berdebat. Millie lalu menyuruh Tim untuk pergi saja, kalau selama ini dia merasa terjebak dan dirinya lah yang menjadi penyebab semua itu. Tim yang merasa bersalah lalu meminta maaf dan mengatakan semenjak mereka pindah, dia merasa kalau otak dan tubuhnya sedang tidak baik-baik saja, dan karena itu dia butuh Millie di sisinya. Millie yang masih marah lalu meninggalkan Tim sendirian dan pergi ke rumah Jamie untuk kembali meminta maaf atas kejadian di sekolah. Sesampainya di rumah Jamie, Millie lalu membunyikan lonceng dan tidak lama kemudian Jamie membukakan pintu rumahnya. Millie lalu kembali minta maaf atas kejadian di sekolah dan menceritakan tentang dia dan Tim yang baru saja bertengkar. Melihat Millie yang sedang sedih, Jamie lalu mempersilahkan Millie untuk masuk ke rumahnya dan mengajaknya mengobrol. Saat Jamie sedang mengambilkan air, Millie berkeliling dan melihat foto Jamie dengan seorang pria. Tapi dia tidak mau terlalu mengurusi urusan pribadi orang yang baru saja dia kenal. Millie lalu mulai menceritakan tentang masalahnya dengan Tim, di mana dia merasa kalau mereka sebenarnya sudah tidak cocok, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Jamie lalu memberikan saran berdasarkan apa yang dia ketahui. Jamie menyarankan kalau hal yang sedang dialami Tim dan Millie hanya sebuah fase yang harus mereka lewati. Dengan cinta yang mereka miliki, seharusnya mereka bisa melewati itu semua. Jamie lalu mulai menceritakan kisah tentang dia dan kekasihnya. Saat mereka masih bersama, ada fase di mana mereka terus bertengkar dan dia memutuskan untuk pergi begitu saja. Tapi di saat itulah dia baru sadar kalau dia sangat membutuhkan pasangannya. Untuk menghibur Millie, Jamie lalu menawari untuk memperlihatkan video pernikahan mereka. Tapi Millie lalu berburu pamit karena dia melihat Tim yang sedang menunggunya di luar. Dalam perjalanan kembali, Tim kembali meminta maaf pada Millie. Millie yang baru saja menenangkan saran yang menenangkan dari Jamie akhirnya mau untuk memaafkan Tim. Sambil bergandengan tangan, mereka lalu pulang ke rumah. Pada malam harinya, saat Tim sedang memeriksa HP-nya, dia melihat banyak telepon tidak terjawab dari Luke. Tim mengerti Luke pasti marah padanya karena dia tidak memberi kabar dan juga tidak datang ke konser itu. Tim lalu pergi ke kamar untuk melihat keadaan Millie dan rupanya dia sudah tidur. Tim yang belum mengantuk lalu kembali ke ruang kerjanya. Di sana dia lalu kembali membuka Facebook Carrie dan mencari tahu lokasi terakhir foto yang Carrie posting sebelum dia dinyatakan hilang. Dan Tim mendapat petunjuk yang membuatnya terkejut. Lokasi terakhir di mana Simon dan Carrie menghilang tidak jauh dari lokasi di mana dia dan Millie terjebak. Tim menjadi semakin yakin ketika dia melihat lonceng aneh di foto Carrie. Lonceng itu adalah lonceng yang sama persis dia lihat di jalan dan di dalam gua. Ketika ingin mencari tahu lebih lanjut, koneksi internet Tim mati dan dia dikagetkan dengan bunyi seperti benda jatuh dari arah ruang tengah. Tim lalu memeriksanya dan rupanya itu adalah Millie. Millie sedang mengalami kejang dan seperti berusaha menyerangnya. Tim terus mencoba membangunkan Millie dengan terus memanggil namanya, tapi dia tidak kunjung sadar. Karena tidak ada jalan lain, Tim lalu memukul Millie dan akhirnya dia terbangun. Millie kaget ketika melihat hidungnya berdarah dan menanyakan apa yang baru saja Tim lakukan.
Tim lalu mengajak Millie ke ruang makan untuk membicarakan apa yang baru saja dia temukan. Tim mencoba menjelaskan kalau semua keanehan itu mulai terjadi ketika mereka meninggalkan gua. Tim merasa apapun yang menyebabkan pasangan Simon dan Carrie menghilang, hal tersebut sedang mengganggu mereka sekarang. Sebagai buktinya, tim lalu mulai menceritakan kejadian saat betis mereka menempel di gua dan kemaluannya yang tidak mau terlepas setelah mereka berhubungan. Bukti-bukti itu menjadi petunjuk kalau ada sesuatu di dalam badan mereka yang harus dikeluarkan. Tim merasa kalau tubuh mereka seperti memiliki kehendak sendiri. Ketika otak mereka sedang kelelahan, tubuh mereka bisa mengambil alih dan setiap hari pengaruhnya semakin kuat. Tapi, Millie tidak mau percaya begitu saja dan menganggap apa yang dikatakan tim tidak masuk akal. Dia lalu minta tim untuk tidur di kamar tamu dan jangan dulu dekat-dekat dengannya. Bahkan, dia tidak mau tim menemaninya ketika orang tuanya datang di hari Minggu untuk berkunjung. Tim lalu menuruti kemauan Millie dan pergi ke kamar tidur tamu untuk beristirahat di sana. Dan di tengah malam, keanehan kembali terjadi. Tubuh Tim bergerak sendiri dan menyeretnya ke kamar Millie. Tapi Tim mencoba melawannya. Dan hal yang sama rupanya terjadi juga pada Millie. Millie bingung mengapa dia tidak bisa mengontrol tubuhnya. Tim lalu terus meneriaki Millie untuk melawan, tapi kekuatan itu sungguh kuat dan akhirnya tangan mereka pun mulai bersatu. Untuk memperlambat prosesnya, tim lalu menyuruh Millie untuk mengambil obat diazepam yang dia simpan di laci. Millie pun mengambilnya dan mereka berdua lalu segera meminum obat itu dengan dosis yang sangat tinggi. Obat itu lalu mulai bereaksi. Mereka lalu mulai bisa mengendalikan tubuhnya dan tim menyuruh Millie untuk terus mendorong agar lengan mereka bisa terpisah. Pada pagi harinya, rupanya kulit tangan mereka masih menempel. Millie lalu mengikat Tim di sebuah kursi agar Tim tidak berontak karena dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Untuk meredam rasa sakit, dia lalu memberikan minuman whisky kepada Tim karena dia berencana memotong kulit mereka yang masih menempel selagi efek obat itu masih ada. Tim awalnya tidak setuju dengan ide itu, tapi karena dia juga merasa efek obatnya sudah mulai menghilang, Tim lalu menyuruh Millie untuk segera memotong kulit mereka dengan gergaji mesin. Sambil menahan sakit yang amat sangat, Millie akhirnya berhasil memisahkan lengan mereka. Setelah kejadian itu, Millie akhirnya percaya dengan apa yang Tim katakan. Mereka lalu sarapan dengan bekas darah yang masih menempel di baju mereka. Tim lalu membuka tempat obatnya dan obat itu hanya tersisa 2 butir. Mereka lalu segera pergi untuk mencari bantuan. Millie ingin pergi ke dokter untuk berobat, sementara Tim mengatakan kalau mereka harus kembali ke gua itu untuk mencari penawarnya di sana. Mereka lalu kembali berdebat dan tidak ada yang mau mengalah. Tapi akhirnya Millie bersikeras agar mereka harus segera pergi ke rumah sakit sebelum efek obatnya hilang, dan Tim pun akhirnya mau menuruti itu. Di parkiran, Millie tidak bisa menemukan kunci mobilnya. Dia baru teringat kalau dia tidak sengaja meninggalkan kunci itu ketika bertamu di rumah Jamie. Millie lalu segera pergi ke sana untuk mengambilnya dan berpesan agar Tim tetap menunggunya di rumah dan tidak nekat melakukan sesuatu yang bodoh. Begitu Millie pergi, Tim yang melihat kesempatan lalu kembali ke rumah untuk mengambil tali dan senter karena dia ingin kembali ke gua untuk mencari penawarnya di sana. Sesampainya di rumah Jamie, Millie langsung masuk karena Jamie tidak kunjung membukakan pintunya. Dia terus mencari seisi rumah tapi tidak kunjung menemukan kuncinya. Millie lalu mendengar suara TV dari arah dapur. Dia lalu pergi ke sana dan melihat ke sebuah ruangan mencurigakan di ujung lorong. Di ruangan itu, dia melihat sebuah video dokumenter. Dalam video itu ditampilkan banyak laki-laki yang sedang melakukan pernikahan sesama jenis di tempat di mana dia dan Tim pernah terjebak. Mereka melukai lengan mereka sendiri dan membiarkan air dari gua itu masuk ke dalam tubuh mereka. Jamie yang juga ternyata ada di ruangan itu lalu mengatakan kalau apa yang mereka lakukan adalah bentuk rasa syukur dari sebuah anugerah karena tidak semuanya berhasil untuk menjadi satu dengan utuh. Rupanya selama ini Jamie adalah anggota dari gereja sesat itu. Millie mulai ketakutan dan meminta Jamie untuk tidak mendekatinya. Jamie mengatakan kalau Tim dan Millie hanya perlu bertahan melewati semua proses itu. Untuk mempercepat prosesnya, Jamie lalu melukai lengan Millie hingga berdarah. Millie lalu memukul Jamie dan segera pergi untuk menyelamatkan diri.
Sementara itu, tim akhirnya sampai ke gua untuk mencari petunjuk. Dia lalu masuk semakin dalam dan melihat sebuah lukisan aneh yang ada di gereja itu. Tiba-tiba saja, kaki tim ditarik oleh tangan seseorang. Rupanya yang menarik itu adalah pasangan Simon dan Carrie yang belum menyatu. Bentuk mereka seperti monster yang sangat menyeramkan dengan tangan dan kaki yang tergantung. Monster itu terus mendekatinya dan tim yang ketakutan terus berteriak meminta tolong dan berharap Millie datang ke sana untuk menyelamatkannya. Tim yang terjebak lalu melihat pisau yang tertancap di leher monster itu. Dia lalu mengambil pisaunya dan memotong jari tangan monster itu hingga putus. Monster itu lalu berteriak kesakitan dan begitu melihat kesempatan, tim lalu segera kabur dan keluar dari gua itu. Scene lalu berlanjut. Dengan darah yang mengucur di lengannya, Millie lalu kembali ke rumah untuk memperingatkan tim. Tapi rupanya, tim juga sudah tahu dengan ritual gereja sesat itu dan apa yang akan terjadi pada mereka. Tubuh mereka kembali bergerak sendiri dan kali ini pengaruhnya semakin tidak bisa dilawan. Tim lalu mengatakan kalau dia menemukan sesuatu di gua itu dan tahu bagaimana cara menghentikan itu semua. Millie lalu melepaskan pegangannya dan ketika sama-sama saling berhadapan, tim lalu membungkuk dan melamar Millie. Dia meminta maaf karena baru menyadari betapa dia mencintai Millie dan tidak mau hidup tanpanya. Millie terharu dan akhirnya menerima lamaran itu. Setelah mengungkapkan perasaannya, tim lalu mengambil pisau yang dia bawa karena dia ingin menggorok lehernya sendiri. Tim mengatakan kalau salah satu dari mereka mati, maka ritual penyatuan itu tidak akan berhasil dan yang lainnya akan tetap hidup. Tapi Millie mencegah tim melakukan itu. Tim lalu melihat bajunya dan rupanya darah Millie sudah menyatu dengannya. Dia lalu membuang pisaunya dan melihat luka di lengan Millie yang sangat parah. Millie yang sudah lemah lalu menyuruh tim untuk pergi menyelamatkan diri. Tapi tim juga tidak mau pergi dan memilih untuk tetap tinggal. Tim lalu membawa Millie ke dalam rumah. Millie yang baru saja sadar dari pingsannya lalu melihat tangan tim yang sudah menyatu di lengannya. Dia kaget dan sepertinya rencana mereka untuk menghentikan proses penyatuan itu tidak akan berhasil. Mereka akhirnya menerima kenyataan itu, kalau mereka akan bersatu. Tim lalu memutar lagu kesukaan Millie untuk menghiburnya, sebuah lagu dari Spice Girl yang dia berikan pada saat kencan kedua mereka. Tim lalu mengajak Millie untuk berdansa. Mereka lalu membuka baju dan perban masing-masing, dan hal itu rupanya mempercepat proses penyatuan mereka. Pelan tapi pasti, setiap otot, tulang, kulit, dan mata tim dan Millie perlahan-lahan bersatu. Pada hari Minggu, orang tua Millie datang untuk berkunjung. Mereka lalu membunyikan lonceng yang dimana lonceng itu sudah sama seperti simbol gereja sesat di rumah Jamie. Dan mereka sangat terkejut. Ketika pintu dibuka, orang yang membuka pintu itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan film pun selesai. Mungkin ada beberapa bagian scene di film ini yang belum jelas. Kalau dilihat, pisau yang menancap di tubuh monster Simon dan Carrie sepertinya itu adalah milik mereka. Mereka tidak kuat menjalani proses penyatuan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan di scene terakhir, pria atau wanita yang membukakan pintu sebenarnya adalah hasil penyatuan dari Tim dan Millie. Tidak diceritakan apakah Millie dan Tim menjadi anggota tetap aliran sesat itu setelah penyatuan mereka. Tapi dengan mereka yang memasang lonceng yang sama persis seperti yang dimiliki Jamie, sepertinya memang iya. Sekian alur cerita dari film ini. Terima kasih sudah menonton dan saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian, intonasi yang kurang tepat atau editan yang kurang memuaskan. Silahkan tinggalkan komen di bawah untuk film yang mau dibahas selanjutnya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini lebih baik ke depannya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya.